Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2024. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024 saya melakukan ujian praktek PPG kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 pada SD Negeri Binita, Desa Persiapan Binita, Kecamatan Gahaore Ango, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang mandi tadi atau tidak? Jadi pagi itu harus mandi ya. Mandi supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, kita baru. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya ambil absen dulu ya. Jadi ada 21 siswa, tapi kita yang hadir hanya 15 orang ya. Jadi yang tidak ada berapa? Ada 6 orang. Jadi Adi Dimas, Arga, Arlan, Asper, Ilsi, Evandra, jadi baik, sebelum ini kita menyanyi dulu bersama-sama ini lagu Garuda Pancasila. Tahu semua? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Jadi baik, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, aku bertanya dulu. Pembelajaran kita pada hari kemarin mengenai apa? Ya, pecahan. Jadi ini hari ini juga kita belajar mengenai pecahan. Pecahan adalah sesuatu di suatu bilangan yang utuh ya. Jadi ada yang disebut dengan A per B. A itu disebut pembilang ya. Pembilang, dan B itu disebut dengan penyebut. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah buah apa ini? Jeruk. Ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai materi ini, perlu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah
mengidentifikasi pecahan sederhana dengan benar. Sedangkan yang kedua, menjelaskan konsep pecahan sederhana dengan benar. Yang ketiga, menentukan berbagai bentuk pecahan sederhana dengan benar. Yang keempat, menganalisis pecahan sederhana dengan benar. Yang kelima, menyimpulkan pecahan sederhana dengan benar. Yang keenam, menyajikan hasil identifikasi contoh pecahan sederhana dengan gambar dan benda konkret. Ini buah jarum ini kita belah bagi dua ini. Jadi bentuknya begini. Ini adalah disebut setengah atau 1/2. Ini juga begitu juga 1/2 karena setengah-setengah 1/2 atau setengah-setengah. Nah, ini peguru juga siapkan ini kertas ini. Jadi kita buat contohnya bagi-bagi. Jadi supaya kita lebih bagus yang lain lebih dapatkan ya. Sifat yang lain akan berubah. Sifat. Jadi seperti ini pecahan set. Jadi kita bisa dapat coba lipat bagi dua itu kan. Lipat bagi dua. Seperti ini. Jadi ini adalah setengah bagian sedangkan ini adalah setengah bagian atau ditulis 1/2 sedangkan sebelahnya juga 1/2 atau setengah-setengah. Ini kita tulis 1/2. Sedangkan kalau kita mau bagi lagi ini, nah kita bagi 4 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi bagi 4 sudah ini. Tadi yang setengah-setengah, kalau kita bagi lagi menjadi 4 bagian, jadi ditulis 1/4. 1/4. Sedangkan ini kalau ini buat ini kertas, kita bagi lagi ini kertas. Kita lipat bagi 2 menjadi 4 bagian. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Jadi karena sudah menjadi 4 bagian dari 1 ini. 1 menunjukkan 1 lembar kertas ini, sedangkan ini bagian-bagiannya. Jadi 4 sama dengan ini jarum. Karena sudah dibagi, ini yang 1 ini sudah dibagi 4. 1 menunjukkan ini 1 buah jarum, sedangkan dia terdiri dari sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian. Bisa juga kita tulis ini. Kalau kita bagi 3 ini jarum menjadi berapa? Nah, ini. Kalau dibagi menjadi 3, menjadi apa? Ditulis apa? 1 per berapa? 1/3.
Kalau dibagi ini lagi, tadi sudah 1/3, kita bagi lagi ini masing-masingnya, kita bagi 2. Ini tadi kan 1 sudah dibagi 3. Sekarang kita bagi 6 lagi. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa? 6. 1 per 6. 1 per 6. Nah, selanjutnya kalau ini tadi kan 1 per 4 ya. Misalnya ini kalau dicoret ini atau diarsir lah menjadi 1 per 2 bagian ini ya. 1 per 2. Kalau kita lipat lagi ini menjadi 4. Jadi ada berapa bagian yang sudah diarsir ini? Ini dengan ini ada berapa? 2. 1, 2 yang kita tulis 2. Ada berapa jumlah keseluruhannya ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 4 per 2 per 4. Jadi pecahan itu kalau misalnya begini, kita gambar ini misalnya kita arsir yang ini hitam atau warna. Jadi ada berapa yang diarsir ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 3. Jadi kita hitung jumlah keseluruhannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8. Jadi kita tulis 3 per 8. Misalnya ini lagi. Kalau kita arsir ini, ada berapa yang diarsir? 3. Kita tulis 1, 2, 3. Jadi kita tulis 3 per. Ada berapa jumlah kotak seluruhnya? Hitung ya. 1, 2, 3, 5, 6. jadi kita tulis 3 per 6. Nah, sebelum ini kita menyanyi, tepuk semangat bisa semua, bangun semua. Nyanyi. Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, ulang lagi. Silakan dulu kembali.
Kita saksikan bersama video pembelajaran. Simak baik-baik video ya. Sudah sampai dengan 0 ya. Yeah.
Ini dua perempat. Ya. Itu video pembicaraan tadi ya, yang dari kerjaan. Sekarang saya bagi kelompok dulu ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari situ lagi. Ya. Supaya ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok 5 orang ya. Ini juga 5 orang. Jadi sebabkan ini nah, seperti ini. Ini tinggal taruh saudara yang di akhir ya. Ini satu kelompok satu saja.
Petunjuk penggunaannya, amati itu gambar ya, sesuai di video penunjang tadi ya. Baru itu temukan permasalahan yang di dalam itu, kalian diskusi dalam satu kelompok itu, baru sebentar sesudah itu kita presentasikan ya, dari masing-masing kelompok ya. Jadi seperti ini gambar itu ya. Woi, perhatikan itu. Jadi kita langsung taruh nilainya itu berapa. Misalnya di nomor 1 ini berapa per berapa. Sudah disertai ada kolomnya memang ya. Sebelahnya sudah ada kolom ya. Misalnya ini berapa ya, sudah diakses itu berapa. Jadi jumlah kotak yang semua itu sudah ada ya. Jadi tinggal isi di sebelahnya ini ada di sini. Tepat. Bisa? Sebelah sini isi ya. Sudah ada yang diakses, tinggal hitung berapa yang diakses, baru jumlah penduduknya berapa, kita tahu. Jadi seperti itu ya. Silakan kerja. Habis kerja, kita presentasikan masing-masing kelompok ya. Bisa paham? Jadi sebentar habis kita kerja, kok dengan disiplin kamu nih? Kamu. Iya, sama dengan kawan. Jadi saya aktif dengan tidak, jadi harus aktif jadi untuk nilai. Sudah? Sudah semua? Bagaimana, ada kerja bekerja? Hah? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Itu? Sudah? Oh, belum. Pakai pen. Sudah itu kita presentasikan ya.
Jadi saya persilakan untuk nomor 1 bapak pengantin ya. Di sini saja. Baca satu orang. Maju. Ini timur. Silakan. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hasil presentasi. Pak sudah keras supaya bisa video. Bagaimana kelompok lain ada di sini tidak dari hasilnya? Ada, sama. Ada pertanyaan? Apa yang bertanya? Silakan. Jadi tepuk tangan dulu kelompok 1. Silakan dulu kembali. Sekarang kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya? Tidak. Silakan dulu kembali. Kelompok 3. Nomor di sini teh. Keras sedikit bacanya. Ya, menghadap ke kawan-kawan. Jangan kamu. Ya. Kami dari kelompok 3 sudah. Ya, kelompok 3 akan menyampaikan hasilnya. Silakan. Nomor 1 itu berapa? 4, 8. Ya. 12, 7, 13, 5, 1 per 5, 3 per 15, 2 per 3, 3 per 5. Ya, kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan dari hasil kelompok 3? Tidak ada. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan dulu. Nah, coba ini kita lihat sama-sama ya. Kita evaluasi sama-sama ini hasilnya. Jadi nomor 1 itu adalah 2 per 4 ya. Nomor 2 berapa? 4 per 8. Nomor 3 6 per 12. 6 per 12 ya. Nomor 4 7 per 14. Nomor 5 1 per 5. Nomor 6 3. Nomor 7 2 per 3. 2 per 3. 3. Nomor 8 3 per 5. 4 per 6 ya. Jadi
mana yang benar semua? Ini kelompok satu, kerja kelompok satu benar semua. Kelompok dua sama semua ini. Kelompok tiga benar semua. Ya. Jadi bagaimana dengan perjalanan kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ya? Ya keras lagi. Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Mengenai apa? Pecahan. Apakah materi yang saya sampaikan tadi sudah bisa dilihat atau tidak? Sudah. Jadi kita buktikan tadi dari hasil SPPD itu benar semua. Jadi saya minta sama orang untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya, berapa? Ya, terima kasih Adi yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi untuk pelajaran hari ini sekian sampai di sini. Terima kasih. Shalom.